Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kurniawati, jurusan Teknologi Informasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi perkembangan sistem informasi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Perkembangan metodologi ditinjau berdasarkan alat untuk membuat model dan paradigmanya ada 4. Yang pertama, metodologi berorientasi keluaran, metodologi berorientasi proses, berorientasi data, dan yang terakhir metodologi berorientasi objek. Metodologi SKA merupakan metodologi transisi dengan menggunakan pendekatan terstruktur untuk mendesain model, sistem, dan pendekatan objek untuk mendesain aplikasi. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, survei sistem, analisa sistem, desain sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Alat untuk membuat model. Yang pertama, diagram arus data, diagram struktur data, diagram objek, dan spesifikasi metode, kamus data. Teknik yang digunakan ada 3. Yang pertama, teknik manajemen proyek, teknik analisa biaya dan manfaat, dan terakhir teknik pengumpulan fakta. Alat untuk membuat aplikasi ada 3. Yang pertama, database, program, chess tool. Survei sistem. Identifikasi kondisi eksistensi dan kebutuhan pengguna atau user requirement. Cara yang dilakukan adalah mengunjungi bagian yang bersangkutan atau klien untuk mengetahui rencana aplikasi yang akan dikembangkan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, HW dan SW yang akan dipergunakan, serta inventarisasi terhadap sistem atau aplikasi yang telah ada. Definisi ruang lingkup. Untuk mengetahui ruang lingkup dari aplikasi yang akan dikembangkan serta untuk mengetahui tahapan pengerjaannya dan penyusunan proposal. Analisa sistem bertujuan untuk memahami sistem yang ada dengan cara menganalisa jabatan dan uraian tugas, proses bisnis, ketentuan aturan yang ada, masalah dan solusi, dan rencana-rencana perusahaan. Perlu kehati-hatian dalam menjalankan tahapan ini. Jika salah menganalisa, maka akan menyebabkan kesalahan dalam tahapan berikutnya. Metode pengumpulan data atau diantaranya wawancara, kuesioner, dan membaca dokumen perusahaan. Business user merupakan personal yang menjalankan aktivitas suatu pekerjaan. Analisa jabatan bertujuan untuk mempelajari jabatan yang berkaitan dengan sistem yang dikembangkan. Business process menggambarkan rangkaian tugas yang harus diselesaikan menurut aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Business rules digunakan untuk menjamin agar sebuah sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan ketentuan atau batasan yang baku yang dapat menjaga integritas keabsahan data. Business problem atau solution bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada serta mencari solusinya. Desain sistem. Model sistem ada 3, diagram arus data, kamus data, dan metode pengkodean. Database atau server. Logika model menjelaskan bagaimana objek database bekerja secara logika dengan cara memilih laporan yang akan dinormalisasi, penetapan dan penjelasan tabel, penjelasan relasi antar objek database, dan desain fisik. Aplikasi atau klien digunakan untuk mengimplementasikan BP, BR, dan juga sebagai interface atau perantara antarmuka dengan database. Oleh karena itu, aplikasi yang digunakan harus user friendly. Desain input, desain output, error handling, dan coding output. Perangkat kelas atau jaringan, gambaran jabatan atau job description. Pembuatan sistem, di antaranya database, aplikasi, buku petunjuk, testing.
untuk mengetahui performa dari aplikasi yang dibuat, apakah masih ada atau tidaknya kesalahan program, kekurangan atau ketidakefisiensi sistem yang baru, tipe testing, data untuk testing, tahapan testing. Implementasi sistem meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, persiapan sistem, konversi sistem, pelatihan, pengujian sistem, dan pengoperasian sistem. Pemeliharaan sistem. Di antaranya ada 4: pemantauan pengoperasian, antisipasi bug atau gangguan kecil, penyempurnaan, antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Dan inilah metodologi pengembangan sistem informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.